mungkin kalau semisal dulu saya tidak ketemu Mas Arifin dan saya menjadi mahasiswa biasa, mungkin saya tidak akan mengalami seperti itu. Paling ya yang bisa dikatakan sekarang kan banyak yang dikatakan katanya mahasiswa kupu-kupu itu kan, mungkin belajar pulangnya mungkin hidup saya monoton seperti itu aja mungkin. Oke, selamat datang kembali bersama saya Arifin, dan kali ini saya berada di Wife Country, tempat saya besar dan bersama adik-adik saya. Iya, adik saya. Adik-adik kesayangan yang saya besarkan dengan sepenuh hati. Bahaya. Nggak, emang karena ini ada kesempatan saya balik dan memang menyempatkan diri karena kemarin dapat kabar kalau dia mau balik ke kampungnya juga. Iya. Kamu dari mana sih? Kalau disebutkan untuk lahir asal, saya bisa dikatakan Indonesia banget sih. Indonesia banget. Saya lahir di Merauke, kemudian besarnya di Nagire, dan untuk saat ini di Jawa, dan mungkin sebentar lagi baru kita Makassar lagi di Nagire. Mau balik ke Nagire lagi ya? Sebentar lagi berangkat. Tinggalkan, amin. Ya karena emang kayaknya kita nggak bakal ketemu lagi sih. Ya kalau soal ketemunya ya doain saja, kita sama-sama punya uang. Nanti kan kalau untuk ketemu sehari 2 hari ya kalau punya uang banyak kan udah pesawat ada. Salah, punya waktu. Punya uang banyak nggak punya waktu ya? Oh iya, berarti dua-duanya punya uang dan waktu. Dan memang dulu kita kan sering jalan bareng dan ngabisin waktu bareng karena emang kita nggak tahu ngapain dulu ya. Ya adik-adik saya yang masih tersisa di Bojonegoro ini kan adik-adik yang sangat luar biasa ketika biasa di luar ya Mas. Biasa bisa di luar. Dan ada kabar baik juga sih, berapa tahun saya nggak ketemu juga sama dia. Ternyata adik saya yang satunya ini udah punya jadi entrepreneur. Ya. Terima kasih. Dan hari ini dia udah punya bisnis usaha dan dia di kampus juga sangat produktif sekali, nggak seperti saya. Jangan lupa di order, nanti di tag sama ininya, masnya. Pasti di tag lah. Jadi gimana perjalanan bisnisnya selama pandemi? Selama pandemi naik turun tuh Mas. Ya namanya usaha mesti ada pasang surutnya. Kadang sepi, kadang rame, kadang nggak laku. Ya Allah, nggak cocok kalau dibilang pengusaha itu nggak cocok sebenarnya. Ya. Masih pemula, malu sama teman-teman yang sudah get gitu loh Mas. Loh, setidaknya kan kita sudah memulai kan. Oh iya. Kau kan udah mulai daripada aku dan daripada saya juga. Masih bingung dengan tujuan. Nggak, tapi keren sih, saya bersyukur juga. Nggak terasa waktu begitu cepatnya sampai akhirnya saya lulus duluan dan dia berdua barusan kemarin ini di wisuda. Selamat ya. Iya, terima kasih. Hadiahnya belum loh. Oh, iya. Hadiahnya belum. Kata selamat tanpa hadiah tidak betul. Pas. Gini, kemarin kan aku bilang gini, mampir aja ke tempatnya Kediri, nanti dikasih hadiah. Kan sekarang hadiahnya sudah aku ada di sini. Iya. Padahal kemarin kalau aku nggak jadi balik ke Bojonegoro itu ya, aku mau kirim sesuatu gitu kan. Aduh kalau gitu kenapa balik? Lebih Kediri saja kan ya? Iya. Tak pikir dia balik Bojonegoro terus sekalian bawa hadiah. Tangan kosong nggak apa-apa kan, yang penting kehadiran saya ada di sini. Ya sebelum benar-benar dia balik ke Nagire dan tinggal menghitung beberapa hari lagi. Dan sebelum kamu juga bersuami. Kalau saya mah balik ke Nagire
kalau punya uang masih bisa kembali lagi di sini, bisa kumpul lagi kan? Iya. Kalau dia sudah punya suami, ya pasti adalah jam-jam tertentu yang tidak boleh. Iya, bahkan kayak kita nggak boleh lagi ketemu ya. Bisa itu. Ya, dulu kalau kita flashback, ya saya juga nggak pernah tahu gimana ceritanya aku kenal sama kalian juga ya. Tapi aku merasa bahwa kalian berdua itu sosok yang sangat loyal sama aku gitu. Ya makanya ya entah kita yang loyal atau sampai yang enggak, entah kita yang terlalu gabut atau gimana ya. Enggak, saya gini sih, aku inget banget waktu itu ketika aku punya agenda atau punya rencana apapun itu. Emang kalian kan juga suka piknik sedikit-sedikit gitu kan. Iya. Nah, aku punya rencana kayak ke pantai gitu. ya. H-30 menit aku telepon mereka ada dan mereka berangkat gitu. Ya tapi ya begitu karena kita memang udah ada kerjaan di sana. Kerjaan jadi ngikut aja. Tapi aku apresiasi banget sih, maksudnya kayak nggak tahu di mana dulu ceritanya aku ketemu sama kalian, terus kemudian sampai aku ngerasa punya ikatan banget gitu. Ikatan batin. Ini ikatan batin. Ya daripada yang lain-lain kan, aku ngerasa ya kalian berdua yang benar-benar paling selalu ada di sampingku gitu, dari adik tingkat gitu. Kalau yang dari sepantaran juga ada beberapa, nanti akan ada juga di konten-konten di channel ini di sesi berikutnya gitu. Ya boleh. Kau gimana Pin, dulu bisa ngebayangin sampai kenal sama aku sampai apa ya istilahnya, ketika aku butuh temen, ketika aku sampai dibilang ada dibilang aku sama Mas Arifin tuh sampai pacaran loh. Iya. Ada kan yang bilang kayak gitu kan. Sampai deket kayak gitu. Gara-gara ya keseringan kita bertiga terlalu sering ngumpul kemana-mana bareng kan. Ya untung ya saya dengan beliau beliau dengan Mas Arifin untung sama laki-laki. Dan untung pun mereka sudah memiliki anggapan yang tanda kutip ya. Kalau mereka memiliki anggapan saya dan Mas Arifin pacaran, bahkan beda toh, beda konteksnya beda. Tidak seperti itu. Karena kita terlalu keseringan, jadi tuh orang-orang di luar sana tuh mikirnya tuh saya dengan Mas Arifin itu punya sesuatu chemistry gitu loh. Okay. Padahal ternyata enggak, dia kan udah punya sekarang. Kalau dulu sih dia memang aku saranin untuk cobalah buka hati, karena emang dari dulu dia kan nggak pernah bisa buka hati untuk seseorang karena mungkin ada trauma. Kayak ya aku juga banyak nemuin teman-teman yang trauma, akhirnya memberikan sebuah saran, ayolah coba keluar dari zona yang kita takutkan gitu. Akhirnya dia berhasil mencoba dan mengikuti saranku gitu, dan bahkan sampai aku memberikan saran itu aku belum melakukan itu. Biasanya orang memberikan saran itu kan sudah pernah mengalami kan ya. Aku tidak sih, kalau saya sih ya mungkin lebih sama. Ketika kita memberikan saran atau masukan itu lebih enak daripada kita langsung mencoba apa yang kita bicarakan. Itu lebih susah. Nah, tapi waktu itu kamu pas waktu ada yang bilang mungkin ada something spesial nih antara Mas Arifin sama Elvin gitu. Iya. Itu keganggu nggak sih dulu ya? Enggak biasa aja. Aku orang yang terlalu cuek tuh Mas. Bodoh amat. Cuek. Iya. Kan orang lain kan tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi biarlah mereka berspekulasi kayak gitu. Iya sih, kalau aku juga karena emang intensitas kita ketemu dulu kan tinggi banget. Apalagi dia tempat tinggalnya nggak jauh dari base camp. Terus kamu juga nggak memutuskan untuk pulang ke rumah pas waktu kuliah. Mungkin juga gara-gara masnya juga sih penyebab saya selama saya di Jawa selama 4 tahun belakangan ini di Jawa nggak pernah pulang, akhirnya bisa dikatakan terbalik. Jadi yang seharusnya di kota itu hanya menjadi tempat sementara dan di rumah untuk tempat kita senang beristirahat, terbalik. Jadi di rumah diberikan kos, yang datang hanya melihat saja, dan setelah melihat keadaan rumah kita kembali lagi ke kota dan akhirnya memutuskan untuk hidup di kota. Oke, selama 4 tahun seperti itu ternyata. Dia memang hidup di Jawa, sebenarnya bukan asli dari Jawa, tapi mungkin keturunan Jawa ya. Alhamdulillah kedua orang tua saya Jawa semua. Oke, keturunan Jawa tapi besarnya di Papua gitu. Nah, saya juga pas waktu kuliah kan nggak memutuskan untuk berangkat dari rumah, tapi saya
ada base camp di kota, akhirnya tinggal di kota dan dia tinggal di kota juga. Dia rumahnya asli kota. Jadi kita kalau gabut pengen ketemu, pengen nongkrong, pengen ngobrol, ya udah tinggal ngobrol dan kita deket-deketan. Beda sama yang lain-lain mungkin, karena yang lain-lain harus kalau misalkan kita mau janjian untuk nongkrong, mereka harus ada perjalanan yang harus ditempuh gitu sih. Dan aku ya bener-bener tiap hari. Hampir tiap hari. Tiap hari gitu. Ya memang Tiap jam. isunya seperti itu. Dulu aku juga sering denger gitu kan ya, sama dia ada yang apa namanya ceng-cengi lah. Ya, ada ya. yang ceng-cengi Mas Arifin sama Elvin, Mas Arifin sama Elvin gitu. Ya udah memang kita enjoy aja gitu. Tapi kalau saya sih dulu sebenarnya sempat berharap sih, iya. Iya, sayangnya Tuhan tidak mengabulkan ya saya itu ya mau gimana lagi. Iya. Iya sih. Nah, terus kira-kira selama kita kurang lebih 3 tahun lah, ambil aja 3 tahun kita benar-benar intens bareng-bareng itu, bahkan sampai kita nggak ada duit makan seadanya. Ya mungkin aku ngasih fasilitas yang seadanya ke kalian nih, karena emang aku ngerasa seseorang yang harus ngerawat kalian, dan aku bersyukurnya kalian memberikan apa ya, timbal balik yang cukup sangat membanggakan buat saya, itu kesetiaan kalian. Gitu. Jadi aku ngerasa banget tertolong waktu itu. Aku nggak merasa bener-bener sendirian, karena ketika aku punya program organisasi katakanlah seperti itu dan kalian ada, itu kan ngerasa ada temennya aja itu udah cukup. Biarpun saya harus mengeluarkan tenaga, pikiran, duit, tapi ngerasa ada temennya ditemenin itu udah cukup banget gitu. Dan waktu piknik kita lagi bosen-bosennya kita piknik bareng, foto-foto bareng, ketawa-ketawa bareng. Lu pernah ngebayangin bakal sampai seperti itu nggak sih? Gimana enaknya? Kita flashback ngenang aja sih. Tapi mungkin kalau semisal dulu saya tidak ketemu Mas Arifin dan saya menjadi mahasiswa biasa, mungkin saya tidak akan mengalami seperti itu. Paling ya yang bisa dikatakan sekarang kan banyak yang dikatakan katanya mahasiswa kupu-kupu itu kan, mungkin belajar pulangnya mungkin hidup saya monoton seperti itu aja mungkin. Ya syukur sih bisa kenal juga dan akhirnya ya. Dan merasa sia-sia nggak sih? Dia merasa sia-sia. Tadi bilang ini, anjir, aku dulu pas waktu kuliah piknik sama Saripin sama Lukman gitu, aku ngapain aja. Ya gitu kan namanya. Tapi seru. Dia kayaknya menyesal kayaknya. Ini mungkin kalau dia dikasih satu permintaan, permintaannya cukup simpel. Tidak ingin mengenal kita berdua. Karena dia kan udah punya seorang yang spesial ya. Ya nggak mungkin lama-lama terus dilupakan. Gitu. Tapi bener ngerasa gimana dulu? Maksudnya kayak ya kita masih mengisi waktu-waktu kosong kita karena belum banyak yang kita pikirkan cuma mungkin tugas UTS atau ngurusin organisasi gitu doang sih. Makanya kita cari-cari hiburan, ya main-main lah, namanya juga mahasiswa kan. Kalau nggak main-main nggak mahasiswa. Gimana kalau menurut aku sih dulu kalau aku nggak kenal Mas Arifin ya nggak kayak jadi sekarang gitu loh. Emang berjasa banget, bener, dia berjasa banget di dalam hidupku, terutama dalam hal percintaan. Karena ya jujur dalam arti dia tuh yang aku sampai bisa buka hati itu ya dari Mas Arifin itu, ditantang kan, itu dulunya kan awal ditantang padahal dia sendiri kan belum mau buka hati waktu itu. Terus aku abis itu kan kepikiran waktu itu ada orang yang datang kan, itu ada orang yang deket sama aku. Akhirnya kan aku dari omongannya Mas Arifin kemarin beberapa minggu yang lalu ada orang yang datang nembak kan. Akhirnya tak terima gara-gara aku mau mencoba tantangannya Mas Arifin. Tapi bodohnya aku sampai sekarang itu aku merasa bodoh dalam cinta pertamaku gitu loh. Cinta pertama. Tapi pada pandangan pertama atau hubungan apa? Pada pandangan bukan pertama cinta pertama sih. Kalau cinta pertama tetap sama ayah sih. Dalam hubungan pertama kayak gitu. Gimana bodohnya gimana tuh?
Enggak, maksudnya emang dulu kan aku ngasih challenge ke dia kan. Coba lah, karena emang dia ya mungkin ada sedikit trauma atau karena emang belum punya pengalaman berhubungan dengan lawan jenis gitu. Nah, aku ngerasa dia harus punya pendidikan ini dan harus mencoba harus punya pengalaman ini dengan sendirinya gitu loh. Akhirnya aku kasih tantangan, coba lah buka hati gitu. Nanti ya kalau ada jatuhnya kita belajar dari itu, kalau ada bahagianya kita bakal ngerasain dan belajar dari rasa bahagia itu juga gitu. Akhirnya nggak tahu gimana perjalanannya, ada yang datang dia terima, terus mewek-mewek juga. Aku pernah Mas Arifin nangis didengerin toh, gak dibales. dia cuma cuma tak tempat untuk aku keluh kesah kayak gitu loh. Waktu itu kan aku nggak tahu harus kayak gimana kayak gitu loh Mas. Masnya kesini loh. Apa-apa, saya juga ya, tapi itu kan menurut aku udah satu step di atas yang sebelumnya, meskipun aku melihat dia mungkin sedikit menderita gitu. Ya sempet waktu ada yang deketin dia terus nangis terus curhat sedih kayak gitu sempat gitu, tapi ya udah, itu namanya juga proses gitu kan. Ya namanya perasaan kita nggak bisa kasih secara objektif ya. Apalagi pertama kalinya. Kali. Gimana tadi bodohnya kenapa? Bodohnya itu terlalu bucin. Oh ya? Iya. Kamu bisa bucin? Oh banget. Ya kalau mungkin dalam arti dia lagi butuh, aku sebisa mungkin tuh aku pahlawan, jadi pahlawan selalu ada. Bukan ya, dia selalu bisa dampingi dia kayak gitu loh. Maksudnya tuh kayak gitu. Dan ketika tapi kamu yang butuh, ketika kamu yang butuh, dianya nggak bisa. Jadi terlalu banyak aku yang meluangkan waktu gitu loh. Akhirnya dia yang menyatakan, dia yang menyanyiakan. Iya. Dia yang menyatakan, dia yang menyanyiakan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalau aku tapi nggak terlalu percaya loh kalau si Alvin itu bisa sebutin itu gitu. Tapi kalau untuk pengalaman terakhir saya sih dengan yang sekarang sih ya, mungkin waktu itu saya percaya dia sih bisa sebutin itu. Soalnya sekarang sih kemungkinan ya ketika dia ada di tempat mana pasti nggak lama ya pasangannya datang. Ini tinggal ditunggu aja nih ya. Stopwatchnya dinyalain, ya tuh jadi bentar lagi datang dia. Bukan, itu bertiga tapi sudah datang. Tapi udah selesai sama si doi ya. Maksudnya? Ini berarti sekarang sama yang baru. Sama yang baru. Kita belajar dari masa lalu gitu. Berarti lebih bahagia daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Finally menemukan seseorang ya. Iya. Doakan aja. Amin. Kalau Anda gimana, Bu? Saya juga. Kisah-kisah seperti itu saya bulit. Enggak, pertanyaannya yang bulat sono apa situ? Ya kadang beda keyakinan juga. Oh iya. Saya yakin sama dia, dianya yakinnya sama enggak. Iya. Tapi kalian percaya gak sih sosok seperti saya itu bisa bucin gak sih ya? Kalau aku sih menurut aku tuh enggak. Waktu awalan tahu Mas Arifin tuh sebelum deket sama orang tuh aku nggak percaya kalau Mas Arifin tuh bisa bucin tuh aku nggak percaya. Soalnya orangnya terlalu dingin menurutku. Tapi kalau udah sama aku tuh beda lagi. Kan beda kan. Biasanya konteksnya kalau sama temen bisa care, kalau sama pacar mungkin nggak bisa, dalam arti bucinnya kayak gitu loh. Itu bukan nggak bisa. Gimana? Belum menemukan orang. Belum menemukan yang pas ya. Belum menemukan orangnya. Aku tertarik sama yang itu loh. Emang menurut kalian aku dingin banget ya? Aku sih kalau lawan kita sama laki-laki ya kita nggak tahu lah. Nggak tahu. Kalau menurut sih aku tertarik sama, kayaknya aku ngerasa karena emang dulu pertama kali itu ada kakak tingkatku 2 tahun yang atas kayaknya, itu pas waktu aku jadi maba. Ya. Nah itu kan aku masih pakai motor review gitu kan. Nah namanya Mbak Naf. Dan sebelum aku kenal deket banget sama si Mbak Naf ini, dia bilang gini sama aku, anak ini songong banget ya. Kenapa? Karena pas waktu aku masuk kampus itu pokok udah dalam aku tutup, udah nggak nyapa siapa-siapa, ya udah jalan. Gitu. Itu kalau dulu saya itu kalau bilang orang-orang seperti itu namanya kapal kayu. Kapal kayu. Jadi lewat urus dan nyapa kanan kiri. Urus aja.
Tapi menurutmu juga ada dingin-dinginnya ya sama lawan jenis ya? Masa ya? Maksudnya dalam arti kalau sama teman-temannya dan sama teman lawan jenis beda loh ya, ini teman bukan pacar kan, itu bisa kayak care gitu, bisa langsung nyair. Tapi kalau mungkin kalau sama pacarnya, mungkin bukan sama pacarnya, lebih ke orang yang dia incer, itu tuh kayak kok dingin aja jalannya gitu loh Mas, kok kayak iya ya. Kayak adem aja. Tapi kalian sepakat gak sih kalau misalkan ada orang yang mengatakan aku itu gak tahu juga ya, aku gak ngerasa aku cuek gitu, aku mungkin apa ya, lebih kepada menghargai, aku mencoba untuk menghargai siapapun yang ngajak bicara sama aku. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan Mas Arifin sombong banget atau cuek banget gitu, karena kadang ya kalau udah nggak disapa ya udah aku nggak nyapa gitu. Jadi kalau kalian dulu pernah ngerasa gitu juga nggak sama aku? Ada titik kalau sombongnya. semisal dulu mungkin sudah pernah sering keluar bareng, mungkin hanya misalnya ibarat sekedar kenal dan beberapa kali berbicara, mungkin saya kan berpikiran seperti itu juga sih. Tapi mungkin karena sudah sering keluar dan sudah mungkin sedikit tahu kan, sedikit banyak lebih tahu sikap kan, apa sifatnya, dan jadi ya ketika dijalin kalau nggak masa depannya menyapa, saya menyapa duluan. Karena bagi saya ketika saya dengan orang tersebut tidak ada masalah, dan ketika saya tahu dia dan dia tidak menyapa saya akan menyapa dia. Itu saya sih. Jadi kalau ini Mbak Leti gimana? Kalau saya ya sama, ya saya kan menghargai kan ini kakak tingkat gitu loh. Masa adiknya mau songong gitu loh. Masa jadinya ya nggak mau ya, bukan nggak mau karena terpaksa, bukan. Kita mau nggak mau karena terpaksa dia menyapa. Karena terpaksa menghormati kakak tingkat. Ya orang se apa ya, sebarbar ini bisa bucin itu loh. Tapi enggak, dia lebih barbar sekarang sih daripada dulu. Soalnya dia dulu itu agak kalem, kalau menurutku ya. Jadi ini kalau seperti ini terus ini siapa kira-kira yang mengajari dia seperti itu? Dia seniornya, balik lagi seniornya lebih tua. Dia lebih tua. Dia dulu pas waktu sama aku kalem banget dia, agak kalem serius, agak ada sopan-sopannya gitu. Mungkin kalau di depan kita. Oh, iya. Entah kalau ketika dia sama teman-teman sesama ceweknya kan nggak tahu tuh ya. Bukan, karena dia belum tahu sayanya yang asli gitu. Iya. Sekarang udah tahu yang asli ya. Karena udah nggak takut lagi, karena kan udah ada yang punya. Jadi mengeluarkan yang asli kan bodo amatnya kan udah punya. Kalau kita belum punya kan ya jaim. Apalagi yang hasil sekarang, mungkin yang sekarang ini lebih bisa menerima ya. Iya. Jadi dia sekarang bebas. Kayak di depan dia mau bicara apa, mau berbuat seperti apa kan ya. Bebas. Dulu kalau masih waktunya belum ada yang dekat, terus masih coba mendekatin seorang, ya sifat apa namanya, kamuflasenya dipakai ya. Sekarang nggak kamuflase sekalian ya. Sekarang ya wes kayak gini ya. Oke, jadi itu kita flashback dulu. Tapi kalau menurut kamu sendiri, dari Lukman dulu sih, kita kan ya kurang lebih 3 tahun kembali lagi tadi ya. Ya kita nggak terlalu tahu apa dulu yang kita kerjakan gitu ya. Mungkin sampai hari ini kadang-kadang kita berpikir dulu aku ngapain aja ya. Maksudnya kalau mungkin aku melakukan hal yang lebih daripada itu mungkin bisa lebih bermanfaat gitu. Kamu ngerasa ada impact positifnya nggak sih ke kamu yang saat ini selama kita mungkin buang-buang waktu main-main, meskipun ya dikatakan nggak terlalu buang-buang waktu juga gitu. Tapi ada impact positifnya yang kamu dapetin ya sih? Ya banyak sih. Akhirnya kan karena kita sering keluar, akhirnya kan ya salah satunya kan bisa menjadi kenangan ke depan. Dan imbasnya juga sih saya masih bisa lebih bersosialisasi dengan orang banyak kan. Karena ketika kita keluar kita akan menemukan orang-orang baru kan. Nah, di situ kita akan mulai membangun percakapan dengan mereka. Jadi lebih ke segi kepercayaan diri ketika bertemu dengan orang kan bertambah juga sebenarnya. Mungkin beda kalau misalnya ketika saya dulu kuliah pulang dan ketika pada satu titik tertentu kita berhadapan dengan orang, itu pasti kan kita juga sangat susah untuk berbicara kan. Dalam artian kita berkomunikasi, bahasa basi kita harus seperti apa kan tidak mungkin. Jadi ya mungkin saja kalau ketika saya seperti itu ya hanya ketika ditanya saya menjawab, tapi ketika tidak ditanya saya pun diam saja. Jadi ya ketika kita duduk di satu meja yang sama, ketika tidak ada pembuka pembicaraan ya, di meja itu akan ini
udah ada percakapan. Kalau saya sih lebih seperti itu sih, lebih dalam artian kepribadian saya lebih bisa dikatakan sosialisasi ya, insya Allah lebih lah daripada mereka yang kuliah pulang seperti itu. Jadi nggak terlalu sia-sia lah ya. Tapi saya dalam prinsip saya tidak pernah menyesali semua yang pernah terjadi. Iya. Karena gimana ya, kita menyesalinya pun ya nggak ada guna, orang sudah kelewat ya. Mungkin bisa diambil positifnya bisa kita ambil untuk pelajaran di masa depan seperti itu. Oke. Satu yang paling membuat kamu kayak bener-bener ngerasa, ini toh, ada nggak? Pernah berpikir nggak? Ini tuh seperti apa nih? Kayak, ya anjir, dulu aku udah semuanya kayak prosesnya udah selama itu ternyata ya, sekeras itu ternyata ya. Pernah nggak? Mungkin kalau untuk proses sih ya biasa-biasa aja. Bisa dikatakan lempeng-lempeng saja sih, soalnya mungkin dari diri saya sendiri pun dalam berproses mungkin ya masih kurang juga sebenarnya, masih sangat kurang pengalaman. Ya kalau untuk kenangan ya bisa lah untuk membuat kita tertawa ketika kita nanti melihat di masa depan. Di beberapa tahun ke depan ketika kita scroll HP lihat, wah ternyata saya dulu pernah seperti ini, seperti ini. Dan itu pun bisa kan kita ceritakan buat ya penerus kita nanti. Dulu ayah pernah seperti ini teman dekat ayah ketika kuliah ketika seperti ini. Berarti emang pembentukan karakter skill komunikasinya itu yang paling didapat ya. Kalau Elvin sendiri apa? Merasa useless banget itu kan? Useful gitu. Kalau untuk sekarang enggak, soalnya gini ya. Jadi dia hari ini kan produktif sekali gitu. Iya, daripada saya. Saya juga, dia itu dari pagi sampai sore sampai malam itu dia produksi barang bisnis gitu kan, sampai produknya sekarang udah masuk ke hotel gitu kan, produknya dia udah masuk ke supermarket gitu kan, dan dia bilang sendiri tadi kalau ya alhamdulillah mas 1 bulan bisa cukup lah, bisa nabung juga gitu, dan itu kan aktivitas yang sangat produktif kalau dibandingkan sama kegiatan kita dulu kan jauh bung. Dulu saya juga gabut loh. Iya gimana. Ada sesuatu yang disesalkan ya dari pertemuan kita. Kalau khusus intens kita bertiga sih enggak sih mas ya, karena dulu tuh saya emang sukanya jalan-jalan, jadinya kalau apa ya bahasanya, kayak kalau udah sama kalian tuh ya sisinya jalan-jalan tak kayak gitu loh. Jadi apa ya, refreshing, senang-senang, have fun aja gitu loh. Have fun semua. Jadi nggak ada apa ya yang lebih menonjol kayak gitu, nggak ada. Iya sih, emang dulu kita bertiga suka jalan-jalan. Iya. Padahal jalan-jalan itu nggak punya uang banyak. Iya. Jalan-jalan. Yang penting bensin ada. Random pokoknya, pengen jalan-jalan gitu. Random pokoknya. Karena emang ya udah. Dia enjoy aja, tapi aku sangat merasa berterima kasih banyak banget gitu, karena ya ini kecil tapi nggak banyak orang yang melakukannya. Tiap kali saya ulang tahun itu mereka berdua pasti ngerjain saya. Ya tapi otak dari semua itu buat saya. Ya. Dua kali, terus yang terakhir sama ini pas waktu ulang tahun terakhir sih kita rayakan di warung makan mie ayam. Itu sampai sekarang saya masih simpan fotonya. Serius, masih saya simpan fotonya. Mungkin bisa nanti ketika banyak Mbak menikah, saya ceritakan, Mbak ini kadonya, dibuka, wah. Oke, jadi kalau untuk rumah sendiri nanti bakal kemana nih? Ya mungkin karena sudah selesai pendidikan saya, kan 4 tahun nih sudah masih ya, udah 4 tahun, dan orang tua juga kebetulan masih di kampung halaman di negeri sana. Ya mungkin beberapa hari lagi saya balik ke Nabire dan mencoba untuk memulai karir di sana. Dan untuk reuni ya kita sama-sama saja mendoakan. Jadi udah siap ninggalin Jawa? Siap dengan semua kenangan. Siap lahir batin. Ya kenangan tidak ditinggal dong. Oh iya. Dibawa lah. Kalau kenangan ditinggal gimana? Dirinya saya di sana. Siap ninggalin Evin enggak? Ya pasti siap lah. Evin kan udah ada yang jaga di sini. Kalau saya siap. Entah dia yang siap.
Iya, saya di sini nggak punya temen. Iya, masa iya? Iya, Mas Arifin kan Kan balik lagi ke Kediri. Maksudnya temannya kayak kita lo ya? Iya, maksudnya Iya. gitu. Kan ada doi. Mas, doinya nggak sasik kita. Oh iya. Aku belum pernah ketemu sih. Aku belum pernah ketemu sama si dia. Nanti ketemu. Ayo. Kita agendakan aja. Kita Bisa agendakan. dibicarakan Bisa kok. dibicarakan. Tapi kalau ketemu besok, saran saja nih dari saya. Iya, iya. Kan ketika nanti bertemu kan pasti saya sudah tidak di sini kan. Nah. Saran saja untuk Mas Arifin bawa pasangan juga. Oh gitu ya. Saya nanti kalau sampai sendiri, ribetnya sampai mau wawancarai orang yang punya pasangan itu ya enak mas. Nggak enak. Kalau sampai bawa pasangan, terus Mbak Arifin bawa pasangan kan bisa bertukar pikiran atau bertukar kisah gitu. Masalahnya belum ada rekomendasi. Beberapa kali saya rekomendasikan ternyata dicoret semua rekomendasi. Please. Kalau Elvin sendiri gimana perjalanan selanjutnya? Kita udah selesai ini, Iya. Lukman balik ke Nabire, dan mungkin saya juga akan balik lagi ke Kediri karena emang perjalanan saya juga masih, aku merasa perjalanannya agak jauh gitu. Kita bakal benar-benar bisa, Iya. karena Oh, ya Tapi bukan berarti bisa untuk tidak bertemu lagi. ya bukan berarti bisa untuk tidak bertemu lagi, tapi bakal intensitas ketemunya bakal panjang gitu. Iya. Karena ya kalau aku balik ke Bojonegoro, kalau nggak ngubungin Lukman ya ngubungin kamu. Tapi kalau ngubungin kamu nggak ada Lukman kan, aku nggak enak sama pacarnya. Berarti lebih baik hubungi saya. Kita ke tempat saya. Gimana? Kalau mungkin saya tuh ya melanjutkan kisah. Oh, iya. Ya udah melanjutkan kisah saya. Ya wes yang lempeng-lempeng gini ya. Jangan yang lempeng-lempeng dong. Ya kan mesti kan ada rencana selanjutnya. Untuk mengisi keheningan tanpa kalian tuh saya merasa tidak bisa gitu loh. Melelehnya aku. Iya kan kamu harus balik ke mana, ke Nabire. Mas Arifin udah sama dengan karirnya masing-masing. Ini belum sejahtera. Dia belum sejahtera. Kita mencari kesejahteraan. Dan aku ingin disejahterakan. Iya. Berat. Berat. Kalau ingin disejahterakan jangan ngomong sama kita. Kita orang-orang yang belum sejahtera. Gitu ya, tapi tetap masih kekeh banget ke entrepreneur ya, jadi pengusaha perempuan. Oke. Dulu kalau melihat saya sendiri, misalkan gini, punya pesan nggak sih buat saya? Punya pesan buat saya nggak? Atau nanti pesan buat Elvin juga? Pesan sih gimana ya? Untuk masalah ini sih mungkin lebih cepat aja lah bikin temukan jodohnya. Dulu kayak gitu ya. Soalnya bahasanya selalu Ya, doa-doanya kita seperti itu, Mas. Kenapa? Masa sampai tidak iri sih dengan teman-teman sebelumnya sampai ada Iya. sahabat yang sudah menikah, kadang bahkan sudah punya anak. Iya. Gitu. Jadi Masa ya, gak ada hasrat? Maksudnya hasrat pasti ada. Keinginan dan usahanya itu loh, Mas. lebih Ditingkatkan. Ya semoga aja sih pesannya tetap jadi masalah yang seperti ini. Ya lebih mengembangkan. Kalau bisa ditingkatkan Juga. lagi perasaannya. Ini. Ya, terus apa ya? Saya ini orang yang sebenarnya nggak bisa berbicara. Oh, iya. Nggak benar berbicara. Kan ditingkatkan perasaannya itu ditingkatkan gimana? Kalau misal ada yang deket sama Mas Arif itu nggak ngerasa kedinginan gitu loh, Mas. Gini, sarannya, ketika mendekati wanita jangan cuma satu. Nah, ini seniornya. Kalau dalam hal Mendekati percintaan, jangan cuma satu. Dekati lebih dari satu. Ketika gagal satu masih ada yang satunya. Oh iya. dasar buaya. Enggak, masalahnya saya itu ya nggak bisa deketin cewek banyak itu nggak bisa. Deketin paling cuma satu gitu. Kalau satu nggak dapet, move on-nya lama banget. Nah, Carinya itu susah. Presentasi kegagalannya itu lebih tinggi, Mbak. Iya. Itu untuk tidak Ini kita memiliki bicara pasangan. probabilitas dalam statistik akhirnya. Aduh. Oke. Kalau ini kamu doa saran kepada saya itu kan cepet-cepet dipertemukan ya. Ya itu doa sih. Kalau untuk sarannya tetap jadi masyarakat yang seperti ini dan
mungkin ya terus sekali sih lebih ke karir saja dulu, karena kalau dilihat dari sifat sampai dari dulu itu sebenarnya sampai juga itu resah ketika dekat dengan seseorang tapi belum merasa memiliki apa ya, kayak ibaratnya bisa dikatakan tabungan yang cukup lah. Itu saya kayak sampai rasa di situ. Jadi kadang untuk mendekati pun ya hanya sekedar dekat-dekat saja. Jadi mungkin lebih ke karir saja dulu dan tetap menjadi masa depan seperti itu. Iyalah. Amin. Nggak banyak sih mas. Apa. Itu masalah urusan perasaan lagi. Iya. Pesan-pesannya ya tetap neraktir adik-adiknya gitu. Ya walaupun partner gak bisa ketemu kan itu bisa tetap berjalan karena kan punya nomor rekening kan ya. Punya. Karena kan jangan digital kan, bisa kirim-kirim kan. Jadi Mas ulang tahun, nomor rekeningnya mana? Iya sih. Karena emang aku juga candu sih. Kalau nggak traktir kalian itu rasanya ada yang kurang. Iya. Itu candu. Kalau ketika tidak ditraktir kita juga ada yang rasanya kurang. Oke, serius Bin. Iya, serius mas. Iya. Gak ada yang lebih. Ya wes, karena kita terlalu mengesankan selain ditraktir gitu. Soalnya kalian tuh udah tak anggap seperti mas sama mas. Enggak, kalau kamu wes tak anggap kayak wes apa ya, kayak saudara sendiri gitu loh. Jadi ya wes kayak saudara ya wes, nggak ada kesan yang menarik, nggak ada gitu loh mas. Ya wes, semuanya udah tahu nih. Oke, kalau aku untuk Lukman sih ya mungkin kita bisa teleponan lah ya. Siap. Mungkin suatu saat nanti juga aku bakal datang ke Jaringan di sana lancar. Saya tunggu. Kan ya. Alhamdulillah lancar. Kalau juga gigi Ya. Aku semoga bisa datang ke Nadir ya. Silaturahmi ke sana. Siap. Kalau aku tetap sama seperti kamu yang bilang apa tadi. Aku nggak terlalu berani mungkin untuk ambil keseriusan hubungan perasaan sama seorang kalau aku pun belum siap gitu, terutama dalam sisi finansial. Itu terutama dari aku gitu. Karena aku merasa bahwasanya aku adalah seorang laki-laki gitu. Harus bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab. Setidaknya ketika kita berani berjanji kepada orang tua si doi untuk dinafkahi gitu, setidaknya kita ya cukup lah untuk menafkahi dia. Tapi kalau kita belum cukup untuk diri kita sendiri aja kita udah berani, ya itu bunuh diri. Nah itu kalau menurut aku, makanya kenapa ya sampai hari ini pun untuk serius sama seseorang katakanlah itu belum benar-benar berani gitu. Nah kalau aku untuk Lukman sendiri ya sama seperti yang kamu bilang ke aku, ayo memandirikan diri sendiri dulu. Karena kalau kita udah siap suatu waktu nantinya pasti akan datang kok. Ya, betul. Nah, ya meskipun kamu masih cukup muda gitu daripada aku ya, tapi ya mungkin suksesnya lebih dulu aku kayaknya. Tidak mau kalah. Tapi poinnya adalah kesuksesan itu kita nggak tahu karena itu subjektif. Suksesan itu subjektif banget gitu. Yang paling penting kita harus belajar untuk memandirikan diri sendiri dulu. Secara finansial kita amankan dulu, baru kita serius dalam hubungan asmara. Karena kita seorang laki-laki, itu harus dipikirkan. Karena ketika kita nanti sudah menikah, yang kita pikirkan itu bukan soal kata-kata lagi, bukan kamu sudah makan atau belum, bukan tindakan. Kamu lagi di mana, enggak. Tapi nanti istri kita bilang, Mas, ini bulan depan uang makan mana? Uang belanja, uang listrik, udah nominal semua. Oke gitu sih. Kalau untuk Elvin sangat keren kalau menurut aku ya, karena nggak banyak orang, dan adik saya bangga sekali punya adik yang ketemu di jalan gitu, dan hari ini sudah ketemu di jalan kayak merasa anak pungut ya gitu loh. Untuk tidak dipungut di jalan. Ya hari ini kita banyak bercerita, dan kita banyak melakukan hal-hal konyol yaitu eksperimen urusan perasaan, urusan apapun itu. Nah dan hari ini dia sudah selama 1,5 tahun
melakukan eksperimen menjadi seorang entrepreneur dan sampai pada titik di mana dia sudah menghasilkan laba dari apa yang dijalaninya, itu kan hal yang sangat luar biasa gitu. Yang dimana posisi itu, proses itu diinginkan oleh banyak orang. Even saya sendiri, Lukman sendiri mungkin pengen jadi pengusaha, tapi kita masih sebatas kata-kata. Tapi dia udah melakukan tindakan nyata gitu kan. Itu ya semoga aja semoga saja kreativitasnya berkurang kita. Iya, suatu saat kalau udah benar-benar punya perusahaan sendiri, memproduksi butuh karyawan, ya bisa lah. Tidak mau saya. Oh, iya. Harus saya sendiri. Enggak, saya jadi promotornya kan. Oh iya, betul. Jadi promotornya. Ini sebagai pemodalnya, tambah modal. Seperti itu saya mau seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih selama mungkin 3 tahun yang dahulu sudah menciptakan banyak kisah bersama kita berdua. Ya, karena emang selamat jalan Mas Lukman. Selamat jalan. Minggu ini jalan ya. Ya, insya Allah nanti tanggal 13 November ini kita balik ke Nabil. Kamu gimana, ada kesan terakhir? Bukan terakhir. Hati-hati aja. Hati-hati. Jaga perasaan. Terlalu sering memberikan pesan dan kesan yang tidak pernah didengarkan. Padahal saya tidak pernah curhat ke dia masalah-masalah saya. Tapi memang dia sosok buaya sih. Iya kan? Enggak. Bukan buaya. Apa? Cuma yang melihat saja yang salah sangka. Kita hanya padahal seleksi ya. Iya. Oh, iya. Kita kan hanya dekat. Laki-laki memang seperti Mereka itu. yang salah sangka. Ngomongnya seleksi. Kita dekat dengan dia. Padahal saya itu tipe orang yang ketika sudah dekat dengan satu orang itu saja yang saya perhatikan. Seperti itu sebenarnya. Poin-poin terakhir nih. Kalau urusan hubungan sama perasaan itu ya, poin yang paling penting kamu pertimbangkan apa sih? Enggak, maksudnya gini, aku ngelihat kamu kan banyak hubungannya sama orang ya. Itu ya, maksudnya gini, sekali deket sama cewek itu deket gitu. Nah, poin penting yang ketika kamu dapat ketika hubungan sama mereka apa sih? Yang kamu gak dapetin sama dari mereka gitu. Pada akhirnya sampai kamu memutuskan untuk jauh lagi sama mereka. Sebenarnya sih poin penting sih menjaga perasaan itu tetap ada sebenarnya. Soalnya ketika kita sudah memulai sebuah hubungan pasti kan beda kan dengan kalau si laki-laki sih katanya, kalau dari banyak beberapa gambar dan beberapa foto-foto yang dijelaskan, laki-laki itu ketika mengejarkan sebuah hati ya, tapi ketika sudah mendapatkan mulai turun. Nah, poin penting sih sebenarnya menjaga perasaan itu tetap ada itu ya. Saya belum pernah menemukan itu di diri saya sendiri. Kalau kamu apa nih? Apanya? Hal yang benar-benar menjadi poin kamu sama cowok, sama hubungan yang paling penting yang sangat kamu pertimbangkan gitu. Kalau menurut aku sih lebih ke komitmen sama kenyataan, Mas. Gimana tuh? Ya dalam arti kalau misalkan cuma omongan aja nggak ada kenyataannya kan ya sia-sia kan kayak gitu. Sebenarnya lelaki itu bisa bisa memberikan, jangan hanya omongan aja ya gitu. Harus ada kenyataannya. Kenapa aja seperti itu ke saya? Saya pernah memberikan Anda omongan yang seperti apa sehingga bukan, saya tuh memberi saran ke jenengan, ke sampean kayak gitu loh. Saya soal cinta masih remedial. Tanyakan saya. Okay, that's all for our talking today. Jadi itu aja semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir dalam hidupku ya. Selamat jalan Mas Lukman, semoga sukses di perjalanan selanjutnya. Amin. Itu ya, sampai ketemu lagi di Nabire suatu saat, semoga saya bisa berada di sana ya. Doakan saja nanti ketika sampai ke sana saya sudah menjadi orang yang berpunya. Jadi nanti sampai tidak hanya di rumah saya saja. Saya ajak keliling. Amin. Masih saya juga masih mempersiapkan itu kok. Jadi enggak dalam waktu dekat yang dalam itu. Oke ya, semoga saja nanti kamu udah ada di sana, udah menjadi orang yang ada gitu. Jadi sehingga pas aku ke sana bisa keliling Nabire. Oke ya. Sama Evin tetap semangat sama si doi. Semoga dalam waktu dekat diseriusin ya. Amin. Oke, dan semangat juga untuk bisnisnya. Jangan sampai berhenti. Boleh capek boleh, tapi jangan berhenti. Gitu ya.
kabar-kabar jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk nanti share link channel ini. Iya. Siap. Ngomong-ngomong tadi dijanjiin berapa? Enggak tahu. Oke, itu semua untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga obrolan kita bisa bermanfaat untuk kalian semua. And that's all for today. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.